Jadi Dan apakah situasinya juga sama? Nyaris sama, sampai sempat kan mereka juga sering berhadapan dengan dalam tanda kutip aparat negara lah yang kemudian menertibkan, bukan menertibkan, mengusir, menggulung. Pernah diusir pas Bukalapak? Ya pernah Mas, pernah kita. Itu kayak gimana kejadiannya Mas? Pernahnya 4 kali harusnya, pernah ya. Sampai 4 kali? Sering kali. Sudah berapa lama sih ini komunitas Wana Baca Perpustakaan Jalanan ini ada gitu? Komunitas Wana Baca itu sebetulnya kalau dilihat dari tanggal di bukunya ya, buku besarnya, karena pastinya nggak tahu juga Mas. Jadi pertengahan tahun 2017 sebetulnya. 2017? Kalau dilihat dari bukunya. Tapi kalau kapan mulai melapak itu kurang tahu karena generasi pertamanya masih Ilham. Ya, 2016-an itu Mas. Mungkin. Itu jadi tahun 2017 berarti sekitar sudah berapa tahun? 8 tahunan lah ya. Sudah hampir 8 tahun. Berarti ini atau awal, kalau saya tangkap dari Mas Putra, awal belum ada untuk sampai Bukalapak gitu ya? Baru hanya komunitas baca gitu atau apa? Udah ngelapak di Tamkot kan Pak awal. Ya sama Ugi saya awalnya dulu. Itu awal inisiatif kemudian terbentuknya komunitas ini apa dulu ceritanya? Awal mula sih aku diajak sama Ugi namanya, itu anak UM. Anak UM yang dikenalin sama temanku SMK. Akhirnya ini ditemukanlah kita, jadi ngobrol kopian. Ayo buat pustakaan jalanan, katanya kamu suka baca. Terus aku sama Mas Sugi itu? Ya, awal-awal dulu. Mas Sugi ini temen kuliah, temen ngopi atau apa? Temannya temanku yang di SMK dulu. Cewek ya. Itu lalu kita ngopi bentar, ngopi gimana lupa aku sen. Ngopi-ngopi, diskusi kecil-kecilan gitu kan, lalu pengen ya pun kene buka apa perpustakaan jalanan kok sing di Bandung lu dari gitu Mas. Kan awal-awal pergerakan itu yang paling masif itu di Bandung emang. Perpustakaan jalanan itu. Jadi kita mengfotokopi itu, kita gelar lapak dari buku-buku yang kita punya aja. Itu di awal-awal waktu itu berapa orang? Aku sama Ugi. Berdua? Iya. Jadi buku-buku yang dipunya, punyanya Mas Ilham, Mas Sugi, terus dikolek bareng, kita gelar bareng gitu. Ya. Terus sama ngajak lah kalau enggak. Setelahnya berapa minggu kemudian kok sepi ki ini. Ayo ngajak arek-arek pisan ki ini. Terus arek-arek sing inisiatif bisa Mas. Ono sing gowo karya-karya cukil. Iya ada bawa karya-karya cukil itu punya Kacer namanya. Mauludi Ahmad ya, alias Kacer. Ya nyukil pakai tangan kiri lah paling enggak dia. Tuh akhirnya Bukalapak sama gelar karya di Tamkot. Waktu itu wis keren jarine arek-arek. Kok kepikiran ini cari arek-arek sekitar Pasuruan Mas. Oh iya. Ya ben padha seneng maca kabeh ngene. Ngono Mas. Semangatnya memang ingin membudayakan itu ya, literasi itu Mas. Kalau Mas Eko mungkin bisa ditambah di awal-awal gitu atau kegiatan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan? Hanya sekedar ini kemudian ada apa ya di sela Bukalapak itu kemudian ada bedah buku atau apa begitu?
Saya berangkatnya sebenarnya gabung di tahun berapa? Aku gabung di tahun 2019 Mas. Awalnya itu memang sering lewat taman kota, terus ada teman-teman ini aku lihat sering, cuma sekedar lewat. Terus kemudian karena merasa bukan pengen gabung sih ya, cuma pengen nimbrung aja, pengen nimbrung di tongkrongan itu, tapi bukan untuk gabung komunitasnya karena ya aku tahu iki wong kere lah, wong gak penggawean nih. Jujur sekali. Jadi ya true story ya. Jadi aku rasa karena memang di setiap Sabtu sore juga nggak terlalu banyak aktivitas, jadi waktu ada kesempatan dan aku ingat ada teman-teman yang beraktivitas di taman kota, aku coba ikut nimbrung waktu di tahun 2019, cuma lupa. Oh memang seminggu sekali setiap Sabtu sore aja? Setiap Sabtu sore. Waktu itu kalau nggak salah cuma ada Putra, Kiki sama Ilham kalau nggak salah. Awal-awal aku kenal mereka itu Mas. Putra ini? Mas Putra Firdaus. Perdana. Ya jeneng Abang Maneng. Dari situ ya karena memang teman-teman ini ramah Mas ya. Ramah terus ya wis. Remeh ya. Ya wis ikut gabung. Terus karena juga justru karena nggak jelas itu mungkin karena aku mau gabung ya, karena sama-sama nggak jelas. awalnya terus ya sama-sama sampai teman-teman ya ditarik untuk ikut di komunitasnya. Dari situ sih awalnya Mas. Karena aku juga memang aku anak komunitas, sebelumnya aku lebih banyak bergerak di komunitas sepeda Mas, sepeda fiksi. Waktu itu memang sering kelilingnya pakai sepeda fiksi, terus ya jadi kenal teman-teman ini, jadi aku lumayan membagi waktu sama teman-teman fiksi sama teman-teman warna baja. Tapi kan memang dari komunitas ini kegiatannya nggak selalu rutin. Serius? Juga. Iya, maksudnya maksudnya nggak setiap hari gitu Mas, dan tiap Sabtu aja. Jadi ya awalnya dari situ. Karena memang ya lumayan untuk mengisi waktu lah. Tapi Mas Eko sebelumnya memang sebelum bergabung di ini memang sudah ini ya, punya apa? Sudah aktif sudah di komunitas. Hobi iya. Baca buku atau enggak juga. Cuma keracunan. memang aku tertarik sama apa ya? Sama wawasan ilmu pengetahuan. Kan memang hidup selalu harus belajar setiap waktu dan sampai mati Mas. Mantap itu. Iya. Masuk. Seperti itu Mas. Jadi bisa berinteraksi, tukar wawasan gitu. Itu standar minimum lah ya kan? Standar minimum. Minimal aku dicekoki sama teman-teman lah. Soal masuk katanya perlu maklaran terus ya. benar. Berarti kalau saya boleh tanya gitu, ada berapa koleksi buku yang dipunyai oleh teman-teman warna baca ini? Kalau hitungan per bukunya itu kayaknya belum ada hitungannya Mas. Cuman soalnya kami itu dapat donasi, dikumpulin terus digelar. Nggak pernah benar-benar di inventarisir. Di inventarisir itu belum pernah. Atau berapa judul itu? 300 lebih ya? 300 lebih? Iya. Ribuan mungkin Mas ya, kalau aku lihatnya. Dari awal itu 11 kardus awalnya. 11 kardus, kemudian nambah lagi. Kemarin juga sebetulnya dapat donasi 8 kardus, tapi itu terbitan dari universitas terbuka. Belum diambil juga Mas. Jadi yes, banyak lah. Banyak berarti kalau banyak juga yang hancur. Kardus itu buku-buku yang biasa digelar itu lebih banyak berita tentang buku tentang pendidikan, politik, kategorinya banyak ya, filsafat, sastra, kemudian politik, ekonomi, bahkan ada juga yang hukum ya. Ada anak-anak juga. Anak-anak juga ada. Anak-anak. Yang nggak ada mungkin buku-buku pelajaran sekolah. Ada juga, satu dua mungkin. Iya. Mewarnai ada itu tes CPNS itu ada. Repul. Didonasikan. Repul di sana. Jadi teman-teman kalau misal mau tes bisa kan sebenarnya ikut nimbrung untuk
baca-baca yang tes CPNS itu kan. Sebenarnya akses gitu. Tapi saya pengen lebih ini, apa yang kemudian bikin teman-teman apa ya? Kenapa kemudian jalanan yang dipilih untuk menggelar itu? Padahal misalkan kan tidak banyak kan pilihan untuk melakukan itu ya. Artinya orang kadang milih di kafe atau di satu ruangan tertutup gitu. Tapi kenapa kemudian teman-teman memilih jalanan untuk mengedukasi lah, membangun tradisi berliterasi itu gitu. Nah itu sebetulnya mungkin awalnya karena iseng, nggak ada pikiran ke sana ya Mas ya. Cuman atau mungkin karena hobi. Ya kan kita nggak punya kontrakan gitu. Iya. Nggak punya kantor gitu. Iya, tapi awalnya memang enggak kepikiran sampai ke sana untuk mendefinisikan kenapa harus ke sini, kenapa harus di jalan dan seterusnya, sampai ketemu sama anak UPN kalau nggak salah ya. Anak UPN dia buat skripsi tentang perpustakaan alternatif gitu. Jadi dia riset di Malang, Surabaya, sama Pasuruan ya kalau nggak salah ya. Apa bedanya yang konvensional sama yang alternatif itu tadi? Jadi dia menjelaskan pertama untuk mengakses ke perpustakaan komersil atau perpustakaan yang ada di kota-kota gitu ya. Itu syaratnya cukup itu ya, cukup bias kelas gitu. Bias kelas itu apa ya? Bias kelas gitu ya. Cukup rumit lah. Cukup rumit. Dia tuh nyoba untuk pakai celana sendiri, celana rompeng gitu ya, bedak-bedak. Masuk ke perpustakaan Surabaya ditolak, ke Malang juga sempat ditolak. Jadi akses untuk baca buku itu kan sebenarnya nggak harus apa ya? Nggak harus pakai pakaian rapi dan seterusnya. Untuk cari ilmu kan nggak harus kayak gitu. Betul. Nah itu dia dapatkan ketika dia nimbrung sama teman-teman perpustakaan jalanan, baik yang ada di Surabaya, Malang maupun Pasuruan gitu. Jadi dia punya inisiatif untuk dijadikan skripsi aja gitu. Perpustakaan alternatif yang enggak, bahkan ada pemulung di sana juga ikut nimbrung, kemudian taktik ya. Iya. Banyak ilmu yang juga kita dapat dari jalanan gitu. Artinya secara tidak langsung yang dilakukan oleh kawan-kawan ini juga sebenarnya satu antitesa yang oleh bahasanya Mas Putra, akses ke perpus ternyata bias tadi. Padahal lazimnya orang belajar itu kan tidak boleh melihat itu kan dimanapun, siapapun itu kan akses harus dibuka dimanapun. Ini gitu. Nah, kalau pengalaman kawan-kawan selama ini kan sudah sekian tahun berjalan dan sampai hari ini, ada member khusus atau apa keanggotaan gitu ada nggak? Dan sudah berapa gitu? Kalau di forum komunikasi itu kan karena komunitas ya Mas ya. Jadi kalau di forum komunikasi itu sekitar 100 lebih ya. Anggota, bukan anggota ya. Mungkin orang yang suka berkegiatan yang satu frekuensi sama teman-teman dia membaca. Tapi untuk yang aktif memang disendirikan gitu. Karena dia yang bisa nggelar lapaknya, kemudian diskusi tentang acara apa yang akan dibuat, misalkan kulik buku, kemudian malam sastra dan seterusnya, itu kan perlu komunikasi internal ya, orang-orang yang aktif itu tadi. Nah, kalau boleh tahu mereka yang sering berhimpun di wahana baca ini atau ketika ada kegiatan ngelapak gitu, kalau dari latar belakang apa mereka? Mahasiswa kah? Macam-macam. Profesional? Macam-macam setahu. Mahasiswa. Ada. Organisasi ekstra kampus juga ada ya, mahasiswa ya. Terus buruh juga ada. Kemudian oh ya, saya ingat pernah sekali kan kita ngobrol yang di warung di depan apa kampus apa Uniwara itu kan ada yang bapak juga kan, yang sepuh-sepuh itu kan, sebagian mereka itu juga itu termasuk yang seringkali ini berhimpun dengan teman-teman juga ini berarti. Ya kalau mau baca gak sering juga sih sepertinya, tapi keinginannya ada gitu Mas. Menarik gitu kayak. Tapi ini kalau misal prakteknya itu kalau hanya boleh baca di lokasi atau boleh dibawa pulang juga buku-buku yang dipunyai oleh wahana baca ini? Itu boleh dibawa pulang. Nah, dan karena itu akhirnya
stok bukunya WB akhirnya banyak yang kurang juga karena mungkin ini catatannya ya bagaimana karena kan ada teman-teman kita yang kemudian menunggu giliran buku itu kan. Karena keleluasaan akses ini akhirnya tidak terkontrol. Mungkin itu catatan di ini. Nah, perlu di kalau pengamatan kawan-kawan selama berkegiatan seperti apa sih, boleh dideskripsikan enggak soal kegiatan-kegiatannya gitu. Kegiatan-kegiatan atau kemudian respon masyarakat kita, atau misal dari selama kita berkegiatan tiba-tiba kok enggak begitu ini ya minat, atau lambat laun mulai terbangun sih tradisi apa ya minat generasi atau masyarakat di Pasuruan terhadap ini gitu. Iya, dulu kok teman-teman Wanda baca iki iku Mas apa nulari arek liyane tadi. Kayak di seperti Of Clara namanya, ada yang juga Pasuruan Timur, Of Clara. Iya, Of Clara di mata. Buka perpustakaan juga. Ada namanya banyak Boyati apa? Abimata. Boyati ki pustaka apa? Sama Vanelia. Ya, Vanelia. Itu kita merasa kok alhamdulillah ya Mas. Berarti arek-arek berhasil lah tutup kono. Berarti ya digempur kok ini dengan inovasi paling enggak. Mas Eko mungkin bisa ditambahkan? Kalau saya sendiri sebenarnya saya melihat sampai sependek pengetahuan saya selama di Wana Baca itu memang nggak ada ekspektasi ya, menurut saya nggak ada ekspektasi untuk harapan yang besar untuk soal menambah literasi atau apa, tapi memang ya kita menjadi alternatif lain aja selain perpustakaan yang ada di Kota Pasuruan gitu, yang memang tadi seperti diceritakan Mas Putra itu aksesnya memang benar-benar dibatasi. Selain terbatas waktu juga terbatas secara akses fashion gitu, secara pakaian gitu kan. Ya jadi kita menjadi alternatif saja, mungkin menjadi tempat selain menambah wawasan juga bisa menambah teman lah paling tidak, seperti itu Mas. Karena alternatif untuk bagi siapapun yang ingin mengakses itu, pengen baca, pengen ini. Ya meskipun juga akhirnya akan mendapat banyak apa ya, kritik. Jadi nggak mendapat ini juga kan, akhirnya mendapat mungkin efek yang apa ya, seperti diusir tadi, seperti yang diusir seperti itu. Pernah diusir pas Bukalapak? Ya pernah Mas, pernah kita. Itu kayak gimana kejadiannya Mas? Pernahnya 4 kali harusnya. Pernah ya. Lu sampai 4 kali? Sering kali. Di tahun kapan? Kalau waktu saya ngelapak sendiri itu yang sejauh ini sih memang cuma nggak tahu ya, mereka punya aturan sampai jam 10 itu, sampai jam 10. Cuma yang waktu benar-benar waktu melapak terus diusir itu teman-teman Mas Putra ini yang waktu itu langsung berhadapan sama orang-orang itu. Mungkin detailnya bisa ceritakan Mas Putra nanti. Gimana Mas itu ceritanya, yang cerita sampai diusir itu? Itu apa gitu loh? Padahal yang dilakukan kawan-kawan ini kan apa ya? Justru menginspirasi banget begitu kan. Saat Indonesia di banyak riset kemudian minat baca yang paling rendah nomor sekian gitu kan. Sementara kita yang sedang berupaya membangun perbaiki citra itu justru malah diusir. Justru gulung lapaknya. Ya sebetulnya itu terjadinya sebelum Taman Kota itu direnovasi Mas. Itu kami pindah ke GOR, ke depan GOR. Itu juga sebetulnya karena takut untuk diusir, kita sudah sempat bawa kajian juga. Di kajian itu kan ada
Perda nomor 2 tahun 2016 itu pasal 45 itu juga bahas terkait taman baca masyarakat yang bisa dibuat oleh pemerintah atau oleh masyarakat sendiri. Juga ada Permen PUPR ya tahun 2014 terkait penggunaan jalan. Kalau lebih dari 2 meter itu boleh digunakan untuk pameran, kemudian untuk pedagang kaki lima dan seterusnya. Tapi aku nggak ngerti kenapa mereka tahu aturannya dapat dari mana dan seterusnya, itu tiba-tiba ada penggusuran, ada yang bilang ini intervensi. Ini nggak boleh buat dagangan loh, kami nggak dagang gitu. Nah itu poinnya, padahal kan yang dilakukan kawan-kawan ini tidak berdagang. Iya itu, wah aku nggak ngerti ya. Tapi setelah penggusuran itu, alasan kedua ketika penggusuran penggusuran kedua alasannya itu soal estetika kalau nggak salah, soal ketertiban, estetika dan seterusnya gitu. Jelek kamu. Itu yang gusur oleh siapa? Polisi kah? Dua kali. Satpol PP kah? Linmas kah? Pramuka kah? Atau siapa? 2 kali diusir sama polisi Pamong Praja, kemudian 2 kali juga sama DLHKP. Artinya oleh aparat pemerintah kan, bukan bukan semacam kayak Karang Taruna atau apa gitu kan. Bukan. Dan dalihnya estetika dan larangan berdagang tadi, padahal berdagang juga kita nggak berdagang, orang buku itu kan nggak jualan kan, nggak dijual untuk diskusi perpustakaan buat baca oleh siapapun tadi gitu. Kenapa bisa begitu pertanyaannya? Aku belum pernah kaji sejauh itu sih. Alasan-alasannya, kemudian artinya kan aturannya dan seterusnya. Estetika oke gitu, tapi kan jangan kemudian dengan dalih estetika lalu menutup ruang kreatif, inisiatif baik oleh generasi muda gitu kan. Nanti kan akhirnya mereka pengen berkreasi juga nggak berani kan, di rumahnya gitu kan, nggak usah ngapain. Perihal yang sampai jam Taman Kota sampai jam 10 malam itu pernah aku tanyakan ke Mas Ade waktu tak Wahana Baca dapat undangan melapak di TIC acara kemarin. TIC itu Tourism Information Center ya? Yang di sekitar alun-alun itu Mas. Jadi waktu ketika aku tanya Mas Ade, Mas kenapa Taman Kota dibatasi sampai jam 10 ya, alasan keamanan. Itu garis besarnya sih Mas. Lah kan cuma kan ya menurutku itu tidak tepat loh, karena kan ya karena alasan keamanan ya sudah ada tukang pengamannya kan di situ dari DLH itu. Kenapa CCTV harus alasan keamanan, dan juga sudah ada CCTV juga di situ dulu. Menurutku ya itu bukan langkah, apalagi orang-orang yang melakukan pengamanan juga tidak bikin aman juga sebenarnya, malah bikin kita nggak nyaman, merasa nggak aman malah kita kan justru merasa nggak aman, aneh itu. Tukang pengaman tapi bikin nggak aman, padahal kita cuma pengen baca dan diskusi gitu kan. Sangat paradoks itu. Akhirnya malah kita kayak hidup di generasinya kalau dulu kan ada istilah organisasi tanpa bentuk ya kan, ngumpul-ngumpul nggak berani gitu kan. Kalau memang ingin katanya maju, kenapa harus dibatasi ruang ekspresi dan ruang berkesenian gitu. Betul. Tapi ini kalau yang dilakukan oleh kawan-kawan ini kan sebenarnya tidak hanya baca ya. Di beberapa momen kemarin kita juga ada nonton film bareng dan nonton film dan diskusi buku gitu kan. Dan itu memang jadi kurnya ini ya teman-teman Wahana Baca ya, hanya tidak melulu onani otak tok gitu ya. Iya benar. Soalnya kan ya literasi nggak cuma terbatas sama baca ya, audiovisual juga masuk dalam konteks itu, masuk dalam konteks literasi juga. Makanya kami buat itu kemarin nobar, kemudian sastra, malam sastra, terus juga beberapa kali bukan sosialisasi buat event di desa, pasar di gunung. gratis. Sorry, bukan desa ya, pasar gratis. Pasar gratis, kemudian di lapak di gunung juga pernah. Sangar gitu. Agak mirip. Nah, kalau pas bikin kegiatan kayak gitu, operasionalnya dari mana? Kolektif Mas.
patungan. Iya. Karena mungkin uang jatuh dari helikopter gitu. Ya kali ada donaturnya, sponsornya gitu. Iya, kita berharap seperti itu, tapi Tuhan lah. Berharap ke Tuhan. Tapi Pure dari patungan. Iya, enggak. Kita enggak punya kemampuan untuk mengolah uang donatur kayak. Mas, ini kan sudah lumayan lama sih, dan sampai hari ini masih bisa eksis, itu kan luar biasa gitu kan. Di banyak tempat inisiatif ada, tapi kemudian paling ada yang 2 tahun, 3 tahun sudah mati gitu. Tapi yang dilakukan oleh kawan-kawan Wahana Baca ini kan cukup eksis ya, dan cukup, kalau saya bisa bilang cukup peka ya terhadap isu, karena kebetulan saya beberapa kali kan berinteraksi dengan kawan-kawan Wahana Baca. Ada isu apa di tingkat nasional itu kan juga ini. Nah, yang kurang apa? Yang kurang, dan kemudian apa harapannya oleh dari kawan-kawan Wahana Baca untuk ke depan gitu. Misal kayak di kasus penggusuran tadi, ya janganlah yang kayak begitu. Kita ini gak ngapa-ngapain kok, cuma nongkrong, dan nongkrongnya nongkrong baik gitu kan. Nongkrong baik ya. Dan justru kita yang bikin aman warga itu, bukan biar bukan tukang kejahatan PLH itu. Makanya gitu. Apa Mas yang ini, yang harapannya ke depan gitu, yang Harapan Mas. Ya kalau saya sendiri untuk kawan Wahana Baca, kalau memang soal kebijakan pemerintah itu yang soal ruang publik, apalagi ruang publik di di Kota Pasuruan ini ya, nggak ada yang aksesnya benar-benar 24 jam. Iya, benar-benar bebas dan terbuka gitu kan. Semuanya Taman Hayati, Sekar Gadung, lansia dan lain-lain, menurutku ya cuma ramai di waktu pagi dan siang sore mungkin. Tapi kan ruang ekspresi dan ruang berkesenian harusnya dibuka seluas-luasnya dan selebar-lebarnya gitu kan. Nah, Taman Kota menjadi satu-satunya taman yang ada menurutku di jantung kota gitu. Yang ya menurutku ya desainnya sudah bagus dari peremajaan yang baru-baru ini kan. Maksudnya lebih terbuka gitu kan. Nah, dari ya harapannya sih semoga Taman Kota paling tidak lah satu dari sekian banyak taman itu yang dibuka aksesnya sampai 24 jam. Nah itu sih harapan dari kami karena Taman Kota menjadi alternatif ketika kita nggak mau kemana ya, mungkin ya ada warga yang pengen sumpek dan pengen sendirian di taman mana gitu, yang pengen ngelamun 2 hari mungkin orang tempat karaoke aja bisa 24 jam kan. Ya benar, akhirnya ngopi aja bisa kok. Kenapa kita mau diskusi kok nggak boleh gitu kan. Hanya sekedar untuk duduk saja di kotanya sendiri, nggak ada tempat gitu loh. Melang-melang bayang masih depan. Iya benar. Taman Kota. Tidak kan mungkin dari lamunan itu mendapat inspirasi atau dapat memecahkan masalah yang ada di rumah, mungkin dengan keluarganya, dengan temannya gitu kan. Ya disayangkan saja kalau satu-satunya taman yang di jantung kota tapi benar-benar tertutup aksesnya gitu ya. Iya. Oke, artinya jangan sampai kemudian apalagi penjaganya memang preman dengan cara-cara yang preman. Kurang ini ya, kurang humanis gitu ya. Iya. Mas Putra apa Mas harapannya? Atau mungkin imbauan juga boleh Mas, karena ini sudah sesi terakhir kita ngobrol. Mungkin woro-woro ke teman-teman yang lain yang belum tahu Wahana Baca dan bagaimana berhimpun di Wahana Baca gitu. Iya, aku kalau harapan ya mungkin agar tetap konsisten aja ya, masuk memperjuangkan gerakan-gerakan literasi, kemudian tetap jaga komunikasi sama teman-teman yang ada di luar kota, agar kalau misalkan ada masalah kayak kemarin itu lebih mudah ya untuk diatasi, karena memang kalau perpustakaan jalan itu memang ada solidaritasnya gitu. Ada berjejaring gitu ya antar ini. Berarti memang tidak hanya di Pasuruan? Enggak hanya di Pasuruan, di Malang, kemudian Jombang, Probolinggo dan seterusnya. Jadi dan apakah situasinya juga sama?
nyaris sama sampai sempat kan mereka juga sering berhadapan dengan dalam tanda kutip aparat negara lah yang kemudian menertibkan bukan menertibkan, mengusir, menggulung. Iya, justru kalau di Probolinggo itu sempat sangat ekstrim ya gitu. Jadi bukunya dibredel itu dirampas gitu. Dan tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan. Dan itu kan sempat juga dikecam sama Mbak Nana ya di Mata Najwa waktu itu. Itu sempat masuk di Mata Najwa. Artinya sebenarnya ini poin yang harus kita dorong ya, jangan sampai ke depan ini ya. Ya apa ini sesuatu yang miris. Menurut saya ini miris dan ya benar-benar memprihatinkan begitu. Kita sedang berupaya memperbaiki citra sebagai negara yang masyarakat malas baca gitu kan. Ternyata di waktu yang sama justru negara tidak membuka ruang untuk mendukung itu kan. Oke. Terus ini yang terakhir Mas, yang terakhir Wana Baca punya kegiatan namanya Tur Tualang, itu peringatan 100 tahun Pramudia Anantatur hari Senin tanggal 3 Februari di Cafe De Bengal, daerah Tembok dekat Uniwara. Boleh dimulai sekitar jam 6-an lah. Jadi malam. Jam 6 malam, jam 6. Kenapa kok pilih di tempat ngopi? Karena digusur tadi. Selain itu juga karena ada tamu penting gitu kan. Nggak punya akses untuk yang muda di taman. Seperti itu. Oke. Siap. Ada yang mau ditambahkan? Mas Putra, Mas Ilham, Mas Eko? Sampun. Oke. Baik, Bolo Warmot, demikian tadi sesi kita ngobrol santai dengan kawan-kawan Wana Baca dan apa ya, kita tidak berharap gitu situasi yang nggak enak yang dialami oleh kawan-kawan Wana Baca ini terus berlanjut begitu, karena ya kalau kita memegangi satu ada satu kata-kata bijak bahwa membaca adalah jendela dunia begitu, dan kita percaya itu gitu. Dan satu lagi mungkin kawan-kawan yang ingin bergabung di sesi tanggal 3 nanti ada Susilo Anantatur ya kan, yang datang ke Pasuruan. Nanti kita akan banyak diskusi berbincang dengan beliaunya. Susilo Anantatur ini saudara dari Pramudia Anantatur gitu. Nah, nanti kawan-kawan bisa bergabung di sana dan tetap semangat untuk membaca kawan-kawan. Terima kasih Mas Putra, Mas Eko, Mas Ilham atas kedatangannya di studio kami Warta Bromo, dan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.